Selamat mendengarkan podcast ini. Mestinya pelayanan itu dimulai dari segelintir orang yang benar-benar dibimbing untuk mengikuti cara hidup Tuhan Yesus. Jadi belajar kebenaran firman Tuhan, lalu membangun persekutuan di mana orang percaya mempraktekkan kasih sebagai anggota keluarga Tuhan. Pemimpinnya menjadi teladan bagaimana menyelenggarakan tata laksana hidup sesuai dengan rancangan Tuhan semula, lalu berkembang, tambah 1, tambah 2, tambah 3, dan seterusnya. Mau bertambah menjadi berapapun jumlahnya, saudara, tidak menjadi masalah sebab orang-orang yang ada di dalam komunitas itu, orang-orang yang memang belajar dari nol, starting from zero, dari nol, terus bertumbuh atau berkembang, mengikuti kebenaran Injil, mengikuti cara hidup Tuhan Yesus, dan mempraktekkan kasih persaudaraan yang benar. Pasti orang-orang seperti ini mengerti apa artinya hidup tidak bercacat, tidak bercela, meninggalkan percintaan dunia, saudara. Mengerti apa artinya merindukan rumah Bapa, dan mereka pasti membela Tuhan tanpa batas, seperti yang dilakukan Tuhan Yesus membela Allah Bapaknya. Saya menyadari ini agak terlambat, saudara. Atau kalau jujur terlambat, saudara. Sebab jemaat sudah terlanjur banyak. Dan cara berpikir jemaat yang hadir ini, cara berpikir orang beragama yang datang ke gereja, ikut liturgi, ikut kebaktian atau semacam misa, mendengarkan khutbah, entah dia mengerti secara utuh atau mengerti sebagian, tidak peduli, lalu pulang dan menjalankan kembali hidup seperti orang lain. Dan itu berlangsung dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Dan pelayan Tuhan dilelahkan oleh banyak kegiatan organisasi, kegiatan teknis yang sebenarnya akan banyak menyedot energi, membuat sia-sia yang kita lakukan untuk orang-orang yang akhirnya juga tidak masuk menjadi anggota keluarga kerajaan. Untuk apa pelayanan itu? Untuk apa kesibukan kita, kelelahan kita, kalau kita sibuk dan lelah hanya untuk orang-orang yang puas dengan hidup keberagamaannya, senang bisa datang ke gereja, lalu berharap diberkati oleh Tuhan, sambil menunggu hari kematian, berharap masuk surga karena telah menunjukkan kesetiaan, tetap menjadi orang Kristen, tidak pindah agama, tetap datang ke gereja, apalagi membantu pelayanan, entah dalam bentuk tenaga, uang, dan lain sebagainya. Orang-orang seperti ini tidak akan menjadi anggota keluarga kerajaan Allah, saudara. Sebab panggilan menjadi Kristen itu, saudara, panggilan untuk mengikut jejak Tuhan Yesus. Bagaimana mengaktualkan, menerjemahkan konkret di dunia kontemporer kita hari ini, jiwa atau nafas dari kehidupan Tuhan Yesus. Memang situasi dunia pada waktu itu berbeda dengan situasi kita hari ini. Sangat jauh berbeda. Tetapi perbedaan zaman hendaknya tidak membuat kita kehilangan nafas atau jiwa dari kehidupan Tuhan Yesus yang kepadanya kita berkata, aku percaya. Percaya berarti menyerahkan diri
kepada objek yang dipercayai. Percaya banyak orang Kristen hari ini hanya sampai pada percaya kepada identitas Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Dia mati di kayu salib, menebus dosa-dosa kita. Seperti orang berkata begini, misalnya saudara hutang kepada seseorang, katalah hutang kepada negara, hutang kepada negara ya, 50 miliar, you nggak bisa bayar kan? Ada orang namanya Pak Joyo, bayarin you hutang 50 miliar, udah. You percaya nggak Pak Joyo telah membayar hutangmu? Hutang, percaya ya? Udah kebayar. Itu berarti sudah percaya Pak Joyo. Atau saya kasih tahu ya, Pak Joyo itu lahir di Semarang, ya. Keluarganya ini, usia sekian, menikah, bla 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 bla. You percaya nggak Pak Joyo begitu? Yang bayar hutang you itu loh. Oh percaya, ya udah you percaya sama Pak Joyo. Selesai. Ini sama dengan orang yang percaya Tuhan Yesus, dia membayar hutang di kayu salib. Plus sejarahnya, udah percaya. Selesai, hutang dibayar. Itu kan berarti belum percaya, saudara. Percaya itu berarti mengikut jejaknya. Jejak Tuhan Yesus itu adalah jejak dari seseorang yang hidup dalam pemerintahan Bapa. Hidup dalam penurutan kepada Bapa. Dalam segala hal. Dalam segala hal. Kalau Tuhan Yesus berkata kamu harus sempurna seperti Bapa, pada waktu Tuhan Yesus mengatakan itu, Tuhan Yesus belum sempurna. Dia masih harus mengalami proses. Ketika ia taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib, karena kesalehannya itulah ia dibebaskan dari maut. Ibrani pasal 5 ayat 7 sampai 9. Dibebaskan dari maut. Nah, dia menjadi pokok keselamatan bagi orang yang taat. Percaya itu taat. Percaya itu taat. Percaya itu mengikuti jejaknya. Nah, setelah kita belajar kehidupan Tuhan Yesus dan standar ketaatannya kepada Bapa di surga, kita jadi kecut, saudara. Kita jadi kecil hati. Sebab ini hal yang luar biasa sulitnya. Seperti ayam suruh terbang. Dan ketika kita menyadari betapa beratnya standar yang harus kita capai, kita kecut. Saya kecut. Hanya karena saya sudah terlanjur basah, saya nekat. Dan ketika nekat, ternyata bisa. Ada pertumbuhan, ada perubahan. Ini nekatnya sudah senekat-nekatnya ini, saudara. Nah, saya meragukan apakah ada orang berani nekat seperti ini, gitu, saudaraku. Nah, yang nekat aja rasanya nggak keuber, saudara. Nah, orang merasa aman karena dia sudah bayar hutang kita. Aku percaya dia sudah bayar hutang kita. Itu seperti Pak Joyo sudah bayar hutangmu 50 miliar. Itu, you percaya nggak? Pak Joyo sudah bayar. Udah. Nah, berarti sudah. Memang udah dibayar. Saya bukan tidak percaya Tuhan Yesus telah membayar hutang kita. Sudah membayar. Tetapi saudara harus tahu bahwa keselamatan itu bukan hanya dosa kita dipikul di kayu salib. Keselamatan itu adalah mengubah manusia supaya manusia menjadi manusia sesuai rancangan Allah. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, jadikan semua bangsa muridku, muridku. Itu di dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20, saudara. Muridku, aku yang bisa mengajar mereka, bukan siapa-siapa. Nah, kan setiap saudara harus belajar kebenaran, harus ngotot bertemu dengan Tuhan setiap hari, supaya Tuhan Yesus yang sudah lulus mencapai kesempurnaan dan menjadi pokok keselamatan itu bisa mendidik kita.
Oleh sebab itu kita harus mengerti pengertian iman itu, saudara. Kan kalau orang berkata kita dibenarkan bukan karena perbuatan tapi karena iman kepada Tuhan Yesus. Di dalam Roma itu seringkali ditulis begitu. Dan iman yang ditunjuk dalam kitab Roma khususnya, yang sangat penuh atau syarat dengan kalimat dibenarkan oleh iman, itu iman menunjuk kepada Abraham. Iman menunjuk kepada Abraham. Abraham ini sosok yang luar biasa, saudara. Yang pertama yang kita harus melihat dari Abraham itu adalah kelenturan. Kelenturan Abraham itu luar biasa. Dibelokkan ke panah, lentur, ya saudara. Kita harus memiliki kelenturan terhadap Tuhan. Disuruh apapun kita siap. Abraham itu sebagai bapak orang percaya karena kita harus mencontoh kelenturannya. Harus mencontoh kelenturannya. Lentur terhadap apa yang diingini oleh Allah Bapa. Oleh Allah. Lentur. Suruh keluar Ur Kasdim, ganti nama, nyembelih anaknya Ishak, tidak balik ke Ur Kasdim, lentur, saudaraku. Kelenturan. Tetapi ada satu yang tidak dimiliki oleh Abraham karena dia tidak hidup di zaman anugerah, yaitu kecerdasan. Kecerdasan untuk mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Kelenturan Abraham pun juga terbatas karena perintah Tuhan kan cuma 1, 2, 3, 4. Tapi lentur. Nah, kalau orang percaya itu, baik kamu makan, baik kamu minum, atau melakukan segala sesuatu, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Artinya, lakukan apa yang Dia kehendaki. Lentur. Jadi kalau Abraham lentur itu, lentur atas beberapa perintah. Tapi kalau orang percaya itu dalam segala hal. Jadi waktu Abraham punya istri lebih dari satu, punya gundik-gundik, tidak disalahkan. Karena memang Abraham belum memiliki kecerdasan roh. Dan Abraham juga belum memiliki perangkat untuk bisa memiliki kesucian seperti Allah. Beda dengan kita. Kita harus memiliki kecerdasan. Roma 12 ayat yang kedua. Sehingga kita mengerti kehendak Allah apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Itu lenturnya harus lebih dari Abraham. Saudara harus mengerti ketika kitab Roma ditulis, ya, dan membandingkannya dengan Taurat. Kan orang Yahudi itu supremasi atau keunggulannya itu pada Taurat. Mereka merasa orang-orang yang bisa benar karena melakukan Taurat. Lalu Paulus dalam surat Roma mengatakan, Abraham dibenarkan bukan karena perbuatan loh, tapi karena iman loh. Jangan kemudian kita berpikir tidak perlu berbuat baik loh. Iman itu adalah penurutan terhadap kehendak Allah, apapun. Jangan kemudian oleh kebodohan orang-orang yang tidak memiliki hikmat Tuhan itu, perbuatan baik tidak perlu. Salah loh saudaraku. Nih, saya menyimpang dulu ya saudara, supaya Anda bisa mengerti. Orang Kristen itu tidak boleh hanya baik, tapi sempurna. Sempurnanya itu nanti terletak di kecerdasan ini. Dulu kita pikir kalau kita sudah suka memberi, kan murah nih. Murah hati nih, betul nggak? Bagus nggak? Bagus kan? Tapi kalau tidak disertai kecerdasan roh, itu jadi kerajaannya. Kerajaannya. Dia memberi dengan senang. Dia memberi, bukan tidak mungkin dia punya kebanggaan. Menjadi sambuan. Seorang yang baik. Seorang yang dianggap dermawan atau apapun. Murah saja belum tentu benar loh murah hati itu. Karena tindakanmu semua harus sesuai dengan
Kehendak Allah harus lentur. Nggak boleh nggak lentur, cuman murah hati suka ngasih. Belum tentu dia punya kelenturan. Dia masih menjadikan dirinya itu sebagai majikan. Aku mau baik hati, aku mau murah hati. Bagus kan? Itu belum bagus. Kalau anak Tuhan itu harus punya kelenturan. Iman itu penurutan terhadap kehendak Allah. Murah hati itu belum tentu mencapai standar melakukan kehendak Allah. Sebab Anda harus berbuat apa kepada seseorang dan bagaimana. Itu harus tepat seperti kehendak Allah. Di sini dibutuhkan apa? Kecerdasan. Yang murah hati saja belum tentu benar, saudaraku. Apalagi pelit. Betul nggak? Apalagi pelit. Sudah habis itu. Nah, banyak orang Kristen pelit. Selesai. Juga nggak akan mengerti kehendak Allah, karena Allah tidak akan berbicara kepada orang yang tidak akan mampu melakukan apa yang Dia perintahkan. Kalau dulu kan pendeta-pendeta bangga bisa menderita, naik turun gunung, nggak makan demi penginjilan, hebat, menderita. Tapi setelah jadi pendeta, gerejanya besar, banyak yang nggak benar, betul? Banyak yang nggak benar. Itu bukti loh, nggak semua. Penderitaan yang kita harus pikul itu intinya adalah rela menyangkal diri. Unsur-unsur kemanusiaan harus ditinggal. Hidup nyaman dan wajar sebagai manusia harus ditinggalkan. Itu berat loh, saudaraku. Sekarang yang menderita saja belum tentu benar, apalagi tidak rela menderita. Yang rela memberi saja belum tentu benar, apalagi tidak rela memberi. Walaupun kamu memberi tubuhmu untuk dibakar. Walaupun kamu memberikan seluruh hartamu, tapi tanpa kasih sia-sia. Kasih itu apa? Ya, Allah itu kasih. Kasih itu semua tindakan yang sesuai dengan pikiran perasaan Tuhan. Yang rela menderita belum tentu benar, apalagi tidak rela. Kalau soal keberanian menderita, saudara, kita lihat orang-orang non-Kristen membela apa yang dia pandang sebagai kebenaran dan yang mereka pandang sebagai Allahnya, itu luar biasa. Tinggalkan keluarga, pergi ke hutan, jadi DPO. Apa DPO? Daftar pencari orang, ya, rela taruh bom di badannya atau mengendara truk dengan bom. Pasti mati, berani demi keyakinan. Itu keberanian loh. Sama dengan para pendeta yang naik gunung, turun gunung, tidur di tengah hutan demi penginjilan, jalan kaki. Tapi kalau cuman begitu, jangan kurang pergaulan. Banyak orang beragama atau orang beragama lain dengan keyakinannya pun rela begitu. Soal murah hati, maaf ya, orang-orang Buddhis luar biasa. Untuk berkorban demi sesamanya, demi kehidupan yang akan datang, saudara, di masa reinkarnasinya. Saudara punya harapan nggak ada kehidupan lagi nanti? Berapa Anda berani bayar untuk kehidupan yang akan datang? Omong kosong, saudaraku. Banyak orang nggak berani, maka saya jadi ciut. Orang mau ngikut nggak? Lalu kalau kita melayani jemaat banyak tiap minggu rame-rame, lalu orang-orang itu tidak bisa ikut Tuhan Yesus. Buat apa kita capek-capek untuk orang yang tidak bisa ikut? Tapi ini sudah terlanjur begini, saudaraku. Kita harap orang-orang yang mendengar itu ada yang dientaskan, saudara. Kalau saya tahu kebenaran ini 5-10 tahun yang lalu, saya akan lain cara pelayanan saya. Saya tidak akan pakai cara begini. Sedikit, tapi benar-benar benar. Ya, tapi puji Tuhan kalau ada banyak orang bisa datang dan bisa kita bawa kepada kebenaran, saudaraku. Makanya saya sangat membutuhkan orang-orang yang bisa saya didik sebagai tentara elitnya Tuhan. Yang bisa mengerti kebenaran ini, yang bisa hidup seperti saya belajar hidup. Berhubung Tuhan Yesus tidak kelihatan, saya yang kelihatan. Dan saya mau jadi contoh.
Dan ini berat sekali. Karena irama hidup saya juga tidak terlalu benar. Sebab selama ini juga tidak tepat. Sekarang tahun-tahun belakangan ini baru mulai mau sungguh-sungguh tepat. Tapi karena saya tidak punya pilihan lain, saya ngotot untuk benar. Saya seperti menyeberangkan orang, ayo kita seberang. Saya harus jalan dulu. Supaya saya bisa mengajari, ayo begini loh cara nyeberangnya. Begini loh. Nah, kembali soal kelenturan ini. Orang banyak memiliki diri sendiri. Termasuk orang-orang yang begitu kelihatan mencintai Tuhan. Seperti saya dulu. Wah, rela berkorban. Pokoknya apapun saya lakukan. Tapi nggak lentur dengan Tuhan. Kita punya sistem. Dalam diri kita ada sistem. My own system. Bukan God's system. My own voice. Not God's voice. Bukan suara Tuhan, suaraku. Bukan desain Tuhan, tapi desainku. Ya kita mirip-mirip lah dengan desain Tuhan. Tuhan suka memberi, kita memberi juga. Oke? Tuhan mengasihi orang, gua juga mengasihi orang. Tapi kita punya kerajaan sendiri. Dan memang sukar dibedakan. Apakah ini berasal dari Allah atau bukan dari Allah. Jadi kalau kita lihat orang belum begitu, wah rela berkorban buat Tuhan. Belum tentu dia benar. Belum tentu. Apakah Tuhan perintahkan dia hidup cara begitu? Apakah Tuhan perintahkan dia hidup dalam bagian itu? Nah, untuk memiliki kelenturan ini, orang mesti menyangkal diri. Dan untuk menyangkal diri memang ada beberapa nasihat yang harus disampaikan. Di antaranya, coba sadari, kamu sebenarnya sudah mati. Kamu tidak punya hak atas dirimu. Kelenturan ini tidak bisa dimiliki oleh orang yang tidak mati bagi dirinya. Kelenturan ini hanya bisa dimiliki orang yang rela tidak punya kesenangan. Nanti berkaitan dengan kecerdasan soalnya. Kalau seorang masih mengasihi dunia, dia tidak akan cerdas rohnya. Dia tidak mungkin cerdas. Kalau orang tidak cerdas, dia tidak jujur dengan dirinya sendiri. Dan kalau dia tidak jujur dengan dirinya sendiri, dia tidak akan pernah menemukan kebenaran-kebenaran yang detail di dalam jiwa manusia. Kita masih punya kesenangan. Bukan tidak boleh senang. Tuhan akan pasti menyenangkan kita. Dengan banyak hal yang itu tidak membuat Tuhan cemburu. Tapi jangan kita hidup dengan kesenangan-kesenangan duniawi. Kita masih punya kesempatan hidup dengan segala fasilitas teknologi yang sempurna nanti. Di langit baru, bumi baru, saudaraku. Nah sekarang rela nggak orang barter itu? Barter. Aku melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah. Supaya aku memperoleh Kristus. Nah sekarang orang sudah terlanjur mencintai dunia. Nuraninya telah digores oleh dunia. Lihat orang punya ini, lihat orang punya itu. Lihat orang jadi pemimpin dihormati. Dia berpikir, wah bahagia ini punya ini. Bahagia jadi pemimpin ini. Bahagia punya prestasi ini. Digores. Digores karena tiap hari melihat dan mendengar. Dan manusia pada umumnya demikian. Digores dalam. Sampai gak bisa kehapus. Makanya Tuhan kasih firman. Dan Tuhan juga mengizinkan pengalaman-pengalaman terjadi. Supaya firman itu bukan hanya ditulis. Tapi digores ke dalam. Kasih musuhmu. Tidak akan jadi goresan mendalam yang terpersonifikasi atau terperagakan dalam hidup. Kalau tidak ketemu musuh ditindas. Dan itu pun dia harus menanggapi musuh sesuai firman yang dia dengar. Kasih musuhmu. Itu belajarnya tahunan. Sampai dia bisa sungguh-sungguh mengasihi musuh. Maka firman yang berbunyi kasih musuhmu digoreskan di dalam hati. Itu baru satu. Belum banyak item kebenaran lain yang digoreskan Tuhan. Melalui perjalanan waktu dan proses. Jadi kalau orang masih mau nyaman-nyaman, tidak mungkin dia lentur. Kelenturan ini bisa dimiliki seseorang ketika seorang tidak merasa punya kepentingan.
Sekarang kalau jemaat masih menyenangi dunia, lalu saya tidak bicara tegas, masuk neraka. Kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Tuhan yang bicara loh. Tuhan 100% atau tidak usah sama sekali. Betul? Benar nggak? Mengasihi Tuhan dengan segenap hati atau tidak usah sama sekali. Yang benar begitu. Siapa yang mau? Karena goresan dunia telah dalam. Terlalu dalam, saudaraku. Lalu ajarannya bukan karena perbuatan baik. Kamu selamat. Ini ratusan tahun ajaran ini kuat sekali. Dan hari ini melahirkan orang Kristen yang sangat kompromi dengan dunia. Lalu kalau kita mengajarkan kebenaran seperti ini, kita seperti orang konyol, saudara. Dan orang menantikan kita jatuh, menantikan kita ini hancur, menantikan kita rugi, menantikan kita bangkrut. Coba gua lihat. Dan saya mengerti bahwa tidak banyak orang yang bisa mengikuti hal ini, saudara. Jadi kalau nanti makin tidak banyak orang, ya kita harus terima. Itu bukan bangkrut, ya memang. Tuhan Yesus sendiri pada waktu memberitakan Injil, maka di Yohanes pasal 6, ketika Tuhan berkata, dagingku makanan, darahku minuman, orang mulai mengundurkan diri. Yohanes pasal 6 ayat 666. Betul. Orang gak sanggup untuk menerima rencana Tuhan Yesus yang akan keok di tangan orang Romawi itu. Gak sesuai dengan keinginan, skenario, harapan mereka. Saudara masih mengharapkan dunia ini menyenangkan? Berharap dong nanti nyaman, hari depan penuh harapan itu di bumi. Salah. Hari depan kita itu di langit baru, bumi baru. Bagaimana menyadarkan orang ini? Hampir tidak bisa kalau orang sudah terlanjur terikat dengan dunia, saudara. Mosok nunggu you mati. Nunggu you di ruang ICU sudah nggak bisa bergerak. Mosok nunggu melihat kekekalan baru mengakui ini kebenaran. Saya saja juga kadang-kadang kabur-kabur kok. Udah nekat begini aja masih kabur-kabur. Tapi karena kita nekat ya makin jelas itu kekekalan, saudaraku. Tidak ada tujuan lain kecuali kekekalan. Makanya kadang-kadang kita lemes gitu. Kayak nggak ada semangat, ya kadang-kadang kita begitu kok, nggak ada semangatnya. Kok rasanya mau mati aja nih, nggak ada yang kita nantikan. Ya tidak boleh jadi negatif, kita harus tetap semangat karena kita mau menyeberangkan orang-orang ini ke surga yang mau diseberangkan. Anda nggak akan lentur kalau tidak mau melepaskan segala kesenangan, sebab kesenangan kita harus satu, menyenangkan Tuhan. Dan itu pelayanan yang sesungguhnya. Pelayanan yang sesungguhnya itu menyenangkan Tuhan. Memerajut senyumnya itu. Bukan jadi pendeta, jadi aktivis gereja. Nomor 2 itu. Kalau sekarang sudah saya tengarai, banyak sekolah Alkitab gereja seperti kartel, rezim. Jangan jadi kartel atau rezim gereja ini. Nanti saya akan bicara soal ini. Saya bongkar, saya gugat itu kesalahan-kesalahan itu. Rasanya gereja menjadi wakil Tuhan yang mendoakan, yang menurunkan berkat. Bukan begitu, masing-masing individu mesti urusan dengan Tuhan. Sampai Tuhan membuka tingkap langitnya untuk hidup masing-masing individu. Sebab juru syafaat kita hanya Tuhan Yesus. Masing-masing individu harus ketemu Tuhan. Saya cuma membimbing dalam batas tertentu, saudaraku. Kalau orang masih punya kesenangan, tidak mungkin lentur, mentok nanti. Kalau Abraham itu ya, kesenangannya apa hari tuanya? Tidak ada kecuali Ishak, anak kesayangan. Betul? Tuhan bilang ambil, sembelih. Benar-benar dahsyat Abraham. Dia ambil anaknya, dia betul-betul mau potong. Berarti dia rela tidak punya apa-apa demi menyenangkan hati majikan agungnya. Saya masih belajar, saudara. Saya belum sempurna, saudara.
Tapi percayalah yang saya katakan ini benar-benar benar, saudaraku. Ikuti, saudaraku. Kalau masih punya kesenangan dunia, waduh, kita nggak bisa lentur. Jangan iman itu hanya dipahami sebagai percaya. Dia membayar hutang kita, bukan karena perbuatan baik. Saya tahu dia pikul dosa menggantikan tempatku. Amin. Tetapi kalau aku harus menjadi sempurna seperti Bapa, tidak bisa digantikan Tuhan Yesus. Aku sendiri yang harus berjuang. Maka Tuhan katakan, masuk jalan sempit. Kamu harus sempurna. Itu bukan diganti dengan, tenanglah, aku membuat kamu sempurna. Tidak. Lalu kalau dia mengambil ayat 2 Petrus pasal 1 ayat 3. Bahwa kuasa ilahinya menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh. Seakan-akan kuasa itu membuat kita sudah memiliki hidup saleh, mengambil bagian dalam kudrat ilahi. Keliru. Ayat berikutnya 5 dan 10. Baca. Oleh sebab itu aku berusaha. Tuh. Orang tuh cuma ngambil sepotong. Dan banyak teolog tuh ya. Aduh. Keblinger, saudaraku. Keblinger. Bodoh bener. Tidak mencetak orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh berusaha dan berjuang untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Anda tahu buahnya teologi yang tidak tepat itu? Tuh Eropa. Jadi apa Eropa hari ini? You mau bela bagaimanapun, tuh lihat Eropa. Bukti orang-orang Kristen dengan doktrin yang salah. Lihat kualitasnya. Seberapa dia mencintai Tuhan. Dia mau nyaman-nyaman hidup di bumi. Tapi teologi yang benar merenggut seluruh hidupnya, merenggut seluruh hidupmu, supaya kamu jadi seperti Tuhan Yesus dalam segala hal yang kita lakukan. Kalau Anda sudah terlalu lama tidak lentur, Anda tidak akan punya kelenturan sampai sedalam. Anda mampu segini-gini aja, you tidak akan punya kelenturan yang dalam. Saya nggak tahu apakah Anda masih punya kesempatan punya kelenturan itu. Pulang dari tempat ini, Anda berkata, aduh, khotbahnya bagus ya, khotbahnya bagus ya. Cuma itu doang. Khotbahnya bagus ya. Lenturmu harus sampai ke sini. Apapun yang diperintahkan Tuhan kita lakukan. Itu bukan hanya melakukan hukum. Tentu melakukan hukum juga harus sudah kita penuhi. Makanya ya kalau bicara kepada orang-orang muda hari ini juga kita seperti putus asa, saudara. Kenapa? Dunia sudah terlanjur mewarnai mereka. Terlanjur mewarnai mereka. Gak bisa kita selamatkan kalau gak bisa duduk diam mendengar firman lalu doa bersama. Gak bisa. Gak bisa. Yang ikut doa ngerti kan suasana Tuhan, hadirat Tuhan. Itu beda, saudara. PA begini ada pendalaman Alkitab seperti ini ya, yang kita sebut sebagai suara kebenaran ya. Beda saudaraku sekalian dengan suasana hadirat Tuhan dalam doa. Namun demikian juga jangan karena doa saudara meninggalkan tanggung jawab ya. Ada yang harus pulang buru-buru karena sudah seharian pergi, harus ketemu anak atau nggak ada kendaraan. Nah, itu kita mengerti lah. Tapi kalau anak-anak muda yang punya mobil sendiri bisa pulang jam 10-11 long, dia kalau ngopi aja di kafe sampai jam 12, masa doa sampai jam 11, setengah 11 kagak bisa, kan konyol. Berarti dia lebih menghargai jalan-jalan dengan teman daripada Tuhan. Makanya anak-anak muda pun harus punya kelenturan, saudara. Dan saya sering putus asa ya melihat anak-anak muda sekarang itu, aduh gimana ya. Ya Pak Eras ngertilah anak muda pakai cara anak muda lah, nyanyiannya lah, lampu-lampunya harus nyala-nyala, gelap-gelap gitu. Ya udah deh. Tapi udah begitu pun kalau nggak berubah lalu kita ngapain? Ngapain? Kita belum menggarami anak-anak kita dengan baik, saudaraku. Pernah kepikir nggak bagaimana orang-orang brainwash, mencuci otak anak-anak muda sampai berani menjadi milisi-milisi ya, umur 22 tahun meninggalkan negerinya, wanita cantik-cantik, pria ganteng-ganteng, coba saudaraku. Lalu di sana cuman untuk menyerahkan nyawa. Kok bisa di brainwash seperti itu? Hah? Kenapa? Salah satu tau gak? Sebabnya apa?
Yang ngajari pun juga orang-orang yang betul-betul militan. Nah kalau yang ngajar nggak militan, siapa yang bisa mengimpartasi, membagi spirit? Makanya saya mengharapkan saudara-saudara semua ini meneruskan kepada orang lain, kepada anak-anakmu, kepada keluargamu. Kalau sampai sudah tidak mau tahu, ya sudah, kita kebaskan debu dari jubah kita. Nggak usah dilihat. Tuhan kan ngajarin begitu. Nanti ketika Tuhan datang di awan-awan permai, ketika dunia ini akan di lautan api, baru mengerti. Orang-orang yang tidak menghormati Tuhan, baru tahu. Termasuk orang-orang Kristen yang sombong-sombong itu. Merasa sudah baik, rohani, bijak. Tunggu waktunya. Ada perhitungan Tuhan atas kita masing-masing. Semua kita telanjang. Dan setiap kita akan mendapatkan apa yang patut kita peroleh sesuai dengan perjuangan kita bagi Tuhan hari ini. Jadi Bapak Ibu ya yang sudah lanjut umur ya, jangan pensiun. Wah sudah tua Pak, pensiun aja. Pernah ada dengar melayani Tuhan pensiun? Tapi kalau saudara mau pensiun, monggo silahkan. Jangan pikir saya memaksa saudara. Jangan pakai pensiun lah. Justru makin tua Anda harus makin menjadi. Makin bergairah. Karena sudah makin dekat dengan Sion. Sion baru, Yerusalem baru maksudku. Biarlah engkau pulang dengan bejana yang kosong. Bejana kosong artinya hatimu itu dikosongkan dari segala keinginan. Supaya keinginan, kehendak Tuhan bisa dipenuhkan dalam jiwamu. Jadi makin hari itu mesti makin kosong, saudaraku. Jangan makin tua masih dipenuhi dengan segala keinginan dan hasrat. Nah kalau saudara-saudara punya kelenturan, itu kecerdasan roh itu akan dengan sendirinya Anda miliki. Dan kebenaran-kebenaran firman yang kita dengar di sini itu luar biasa, saudara. Sungguh luar biasa. Dahsyat. Bukan mau meninggikan siapa yang ngomong. Ini pembukaan rahasia firman itu luar biasa. Pernah dengar nggak saudara? Bahwa orang menderita untuk Tuhan masih salah. Betul nggak? Yang menderita aja masih bisa salah. Apalagi yang tidak mau menderita. Yang murah hati aja belum tentu benar. Apalagi yang pelit. Betul nggak saudara? Oh yang aktif ke gereja luar biasa. Belum tuh benar. Apalagi yang pensiun. Tolonglah, ini semua kan demi saudara. Bukan demi saya bro. Kalau saya sudah ngomong ini bukan memelukai siapapun. Tapi kalau saya tidak bicara ini, saya akan bersalah kepada Tuhan. Dan bersalah kepada saudara. Dan saya bertanggung jawab untuk menyampaikan ini kepada saudara. Jadi kelenturannya luar biasa. Disuruh Tuhan itu apapun mau. Lalu suara Tuhan kecerdasan. Nih, saya mesti bawa kawat tadi. Ini kan kita bisa muter-muter kemana pun nih. Baru kita punya kepekaan. Sini. Sini. Betul nggak? Sini. Betul nggak? Baru kita peka. Bukan lentur. Wah suka-suka sendiri. Bukan suka-suka sendiri. Lu muter suka-suka. Wah hebat ya dia. Loh ini siapa yang nyuruh? Tapi kalau saudara kaku, Tuhan bilang ke sini, udah nggak bisa, ya nggak bisa. Yang murah hati aja belum tentu benar, apalagi pelit. Yang menderita untuk Tuhan belum tentu benar, apalagi yang tidak menderita. Udah capek deh, disulut dikit ada baru disulut sedikit ya udah, nggak usah. Nah saudara. Kita harus punya kelenturan yang luar biasa. Tapi juga punya kecerdasan untuk bisa mengikuti kehendak Tuhan. Dibenarkan oleh iman itu artinya kita dibenarkan kalau kita punya penurutan seperti Abraham. Ini loh, jangan salah. Iman Pak, imannya Abraham. Bukan karena melakukan Taurat, bukan karena perbuatan. Tapi karena melakukan apa yang Tuhan inginkan. Tapi itu Pak ayatnya Pak
bukan berdasarkan perbuatan baik, tapi kedaulatan Tuhan. Itu kan konteksnya Allah memilih Israel, bukan individu. Kacau loh orang melihat Alkitab, harus melihat kitab Roma itu dengan benar. Ini berdasarkan pemilihan, Pak, bukan berdasarkan perbuatan baik. Iya, konteksnya Israel, bro. Kenapa Tuhan gak pilih orang Jepang? Tapi untuk kita harus mengerti, kita dipilih memang hidup di zaman perjanjian baru. Kita tidak hidup di zaman sebelum Tuhan Yesus datang. Ini pun pemilihan. Kita dipilih. Di situ namanya umat pilihan. Tetapi apakah Anda setia untuk menjadi anggota keluarga kerajaan Allah atau tidak? Tergantung saudara punya respon terhadap anugerah Tuhan tersebut. Saudara sudah meresponi? Berapa respon saudara? Kalau responnya hanya ke gereja, jadi aktivis atau pendeta, itu belumlah iman Abraham. Iman Abraham adalah penurutan terhadap seluruh kehendak Allah. Bahkan yang paling tersayang yang dimilikinya, rela dia lepaskan. Amin.